Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas yaitu tentang interview kerja nih teman-teman. Ini saya akan sharing ketika saya dulu interview kerja di berbagai perusahaan. Ini saya akan paparkan nih teman-teman, pertanyaan apa saja ketika interview, baik dengan HRD ataupun user. Nah, jadi teman-teman bisa mempersiapkannya ketika ada undangan interview. Jadi teman-teman tidak kaget nih, karena teman-teman sudah mempersiapkannya. Nah, biasanya ketika interview kerja bagi teman-teman yang berpengalaman, nah, biasanya HRD atau user ini akan bertanya, ceritakan diri Anda. Nah, kira-kira teman-teman ini gimana nih cara menceritakan dirinya? Nah, ketika menceritakan diri Anda, teman-teman cukup memperkenalkan nama, lalu alamat tinggal, lalu usia, pendidikan terakhir, lalu pengalaman bekerja. Nah, cukup 5 saja ya teman-teman. Jika ada HRD atau user mempertanyakan, silakan perkenalkan diri Anda atau ceritakan tentang diri Anda. Nah, pertanyaan yang kedua, biasanya HRD atau user ini langsung menjerumus nih teman-teman. Jadi langsung menanyakan pengalaman kerja teman-teman. Nah, biasanya HRD atau user ini menanyakan, coba ceritakan job desk teman-teman ketika bekerja di perusahaan yang dulu. Nah, ini hal yang paling penting nih teman-teman. Jadi teman-teman ini harus menguasai pekerjaan sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menceritakan pekerjaan dari mulai pertama sampai akhir. Itu dengan harus detail ya teman-teman. Dan harus sesuai dengan isi yang ada di CV ya teman-teman. Jadi jangan ngarang-ngarang nih pekerjaannya ya teman-teman. Contohnya nih teman-teman, misalkan teman-teman dulunya bekerja sebagai admin. Nah, teman-teman deskripsikan saja. Jadi pekerjaan teman-teman selama jadi admin itu apa? Misalkan pekerjaan saya yaitu menginput absensi semua karyawan, membuat reservasi consumable, atau membuat laporan-laporan, atau membetulkan mesin-mesin. Nah, itu kan gak nyambung ya teman-teman ya. Masa admin betulin mesin-mesin? Tapi tanpa kemungkinan juga itu benar. Soalnya kan banyak ya teman-teman di perusahaan itu harus serba bisa, alias superhero lah, multi talent, pokoknya harus serba bisa. Nah, itu juga tidak ngaruh sih teman-teman. Jadi silakan saja misalkan mau menjabarkan pekerjaan admin, tapi teman-teman bisa betulin mesin, ya itu juga nilai plus juga sih. Soalnya kan rata-rata di perusahaan kan kita harus butuh talenta ya teman-teman. Lalu yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga ini harus hati-hati menjawabnya ya teman-teman. Pasti akan ditanyakan jika teman-teman habis kontrak di PT sebelumnya. Kenapa bisa habis kontrak? Nah, HRD atau user ini pasti akan menanyakan seperti itu. Kira-kira teman-teman jawabnya seperti apa? Jangan karena saya suka absen atau saya sering sakit-sakitan. Nah, tinggal teman-teman jawabnya, saya tidak tahu Pak Bu, mungkin di perusahaan saya yang sebelumnya itu tidak ada untuk pengangkatan karyawan, jadi mungkin habis sampai kontrak yang terakhir. Nah, teman-teman bisa menjawab seperti itu ya. Jangan menjawab, mungkin karena saya sering malas atau sering nggak masuk, sering telat, pokoknya jangan kayak gitu ya teman-teman. Lah, ada lagi nih pertanyaan yang ketiga, tapi beda cerita nih. Ini kan habis kontrak, tapi ketika teman-teman masih bekerja, tetapi teman-teman sudah melamar di perusahaan lain. Nah, ini gimana nih teman-teman cara jawabnya? Pasti HRD dan user ini akan menanyakan nih, Bapak kan sudah bekerja nih, kenapa mau pindah ke perusahaan yang baru? Nah, ini gimana nih teman-teman cara jawabnya? Mungkin teman-teman bisalah jawab sendirilah dengan alasan yang relevan atau alasan yang masuk akal ya. Jangan karena atasan saya galak Pak, atau gajinya kurang. Jangan seperti itu ya teman-teman. Carilah referensi untuk menjawab yang sesuai masuk akal ya teman-teman. Tapi jangan menjelekkan perusahaan atau menjelekkan atasan. Oke teman-teman.
Nah, yang keempat nih teman-teman, pasti akan menanyakan kemampuan teman-teman. Nah, teman-teman ini langsung ya teman-teman tunjukkan atau tonjolkan kemampuan teman-teman dengan sesuai yang teman-teman lamar. Misalkan teman-teman melamarnya di bagian admin, otomatis kan teman-teman harus menguasai komputer ya teman-teman. Jangan menguasai las, itu nggak masuk akal, harus menguasai komputer. Nah, teman-teman bisa deskripsikan kemampuan teman-teman apa, tapi misalkan ada kemampuan di luar pekerjaan admin juga silakan ya teman-teman. Siapa tahu HRD atau user ini akan mengarahkan teman-teman ke bagian lain. Itu tidak ada kemungkinan ya teman-teman. Lalu yang kelima, nah, yang kelima ini pasti akan ditanyakan berapa gaji yang Anda inginkan. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman cara jawabnya? Nah, ini mah jadi tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman. Jadi tidak bisa mematok lebih tinggi atau harus sama dengan perusahaan yang sebelumnya. Itu balik lagi sesuai dengan skill teman-teman ya. Misalkan teman-teman percaya ya dengan skillnya saya, dengan pengalaman saya minta gaji dengan sekian. Nah, misalkan perusahaannya nggak mau nih, ya teman-teman harus siap-siap diganti nih dengan kandidat yang lain. Tapi kalau teman-teman masih bisa nego, misalkan masih bisa nego berkurang lah dari keinginan kita gajinya, nah silakan saja ya teman-teman. Tapi biasanya kalau gaji ini dari perusahaan atau dari HRD ini mau carinya yang terendah nih. Ini rata-rata nih teman-teman, pasti maunya yang terendah. Tapi silakan aja ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau mematok gajinya gede atau lebih tinggi dari PT sebelumnya, silakan aja. Siapa tahu kan emang mau HRD atau usernya sesuai dengan skill dan kemampuan teman-teman ya. Yang keenam, nah ini yang terakhir nih teman-teman. Jadi HRD atau user biasanya akan menanyakan ada pertanyaan. Nah ini biasanya di sisi akhir nih. Ketika selesai interview, pasti HRD dan user ini akan menanyakan seperti ini. Nah kesempatan terbaik nih teman-teman. Jadi teman-teman harus menanyakan ya. Misalkan ketika interviewnya ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, tanyakan saja ya teman-teman. Misalkan Pak ada jemputannya enggak? Terus Pak ada BPJS atau asuransi enggak? Terus Pak ini setelah kontrak apakah dikontrak lagi atau bisa kartap? Nah silakan aja teman-teman tanyakan bebas ya teman-teman. Atau misalkan terakhir teman-teman bisa menanyakan Pak kira-kira akan dikabarkan berapa hari lagi setelah interview? Nah silakan ya teman-teman. Teman-teman silakan mau menanyakan apa saja yang perlu dipertanyakan ketika teman-teman masih bingung saat interviewnya ya teman-teman. Pokoknya sih wajib untuk bertanya ya teman-teman. Jangan tidak ada pertanyaan Pak. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak aktif ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini edisi serinya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman ketika mau interview kerja. Jadi teman-teman tidak kaget. Seenggaknya teman-teman ada gambaran ya ketika interview kerja apa saja yang ditanyakan oleh HRD. Dan semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.